kami yang di souvenir apa cerita makan bersama caranya ke Indonesia bulan Desember 2020 itu 164.000 orang. Tahun di Desember periode yang sama di tahun 2021 163.000, turun 0,28%, turun kunjungan wisatawan. Pada periode yang sama di 2020 dengan 2021 yaitu bulan Desember. Nah, secara akumulatif, secara akumulasi di 2020 kan Januari sampai dengan Desember orang kunjungan wisatawan. Di 2020 4.050.000 orang, turun, sangat turun kunjungan wisatawan. Lalu kedatangan wisatawan mancanegara itu 88%. Di 2021 11%. Moda transportasi yang digunakan darat 65%, laut 23,98%, udara 10,87%. Dari mana mereka datang? Oh, darat lebih tinggi. Ternyata kita lihat dari Timor Leste. 51% kunjungan wisatawan ke Indonesia di tahun 2021-2020 itu banyaknya dari Timor. Padahal kita yang paling banyak adalah dari Singapura. Di tahun-tahun sebelumnya, urutan kunjungan wisatawan Indonesia pertama Singapura, Malaysia, 3 Australia cuti karena Bali. Mereka itu sedang tidak. Berikutnya, apakah tertarik atau tidak? Ketika penyelenggaraan event, wah banyak wisatawan, banyaknya kata banyak. Tahun berikutnya kita laksanakan lagi, datang banyak, ternyata banyak lagi. Itu promosi dan pengembangan destinasi berhasil, Pak. Artinya produknya diminati. Lain halnya ketika Pak Gubernur, yang penting datang. Evaluasi tahun berikutnya tidak banyak yang datang, gagal di dalam pelaksanaan penyediaan produk pariwisatanya. Kenapa? Orang kecewa dengan apa yang dinikmati pada saat datang tadi. Artinya pembangunan destinasi dengan pernah juga? Enggak ya? Oh belum. Bukan generasi saya sih ya. Generasi saya mah udah. Dulu kalau sekarang Wonderful Indonesia, tagline Indonesia, Wonderful Indonesia sekarang. Dulu bukan. Bali Please 9. Bali ditambah 9 provinsi, hanya Sumsel tidak masuk. Yang masuk itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTB masuk waktu itu, udah masuk. Sumatera Barat. 10 destinasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah pusat di Sumatera itu hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bali Please 9. Nah, daerah-daerah lain merasa apa kriteria penetapan destinasi wisata 17? Karena itu menyangkut anggaran, Pak. Anggaran yang 10 daerah dari provinsi plus Bali itu anggarannya jor-joran untuk mengembangkan 10 destinasi itu. Yang lain merasa terabaikan, Sumsel merasa terabaikan, minta dievaluasi. Kenapa? Menyangkut dengan biaya. Gaya lembaga sertifikasi usaha mau diambil alih oleh mereka. Ketika pelaksanaan kebutuhan akan transportasi penginapan untuk asesornya itu cukup besar, harus dibayar oleh
yang menyelenggarakan. Akhirnya Pak Ade untuk sementara penggolongan kelas. Jadi pesertanya itu ada 50 orang yang terdiri dari PNS di Dinas Pariwisata di seluruh Kabupaten Sumatera Selatan. Kak, apakah kegiatan ini baru pertama dilaksanakan di Sumsel, Kak? Iya, untuk kegiatan di konsentrasi ini baru pertama kali di Sumsel dan rencananya akan ada 4 atau 5 kurang lebih sih. Kak, kenapa membuat latar belakang kita menyelenggarakan kegiatan ini, Kak? Melatar belakangi sebenarnya ya karena untuk melatih sebenarnya untuk lebih melatih ASN-ASN di daerah agar dapat memahami bagaimana cara pembuatan yang baik dan benar dan juga secara untuk tersusun secara baik. Apakah selama ini untuk penyelenggaraan event di Sumsel khususnya kurang baik atau gimana, Kak? Bukan kurang baik Pak, hanya lebih ke untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing orang atau masing-masing dari orang-orang dinas untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kegiatan ini berapa hari, Kak? Kegiatannya dari hari ini, besok dan hari Minggu sampai hari Minggu. Oke. Apa yang kita harapkan dari kegiatan ini apa, Kak? Yang diharapkannya ya pesertanya mudah-mudahan dapat memahami materi yang dijelaskan oleh narasumber secara maksimal, yang dimana nantinya mudah-mudahan materinya dapat langsung dipraktekkan secara langsung untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kegiatan-kegiatan event selanjutnya di Sumatera Selatan. Outputnya sendiri, Kak, yang kita harapkan, Kak, apa, Kak, dari kegiatan ini? Output terbesarnya adalah ya untuk pelatihan ini semoga event-event kedepannya untuk di Sumatera Selatan dapat menjadi lebih bagus lagi untuk meningkatkan pariwisata lagi, juga meningkatkan UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Kak, kenapa kita selenggarakan di Palembang, kan? Di Palembang, sedangkan di Sumsel ini kan banyak di kabupaten, Kak. Iya, untuk yang pertama ini sebenarnya masih di Palembang, nanti kedepannya akan ada di provinsi-provinsi lain seperti Lampung, Bangka Belitung, dan kurang lebih sih. Targetnya, Kak, target kita khusus hari ini apa, Kak? Targetnya ya untuk peserta bisa memahami materi yang dikasih oleh narasumber, karena kita mendatangkan langsung narasumber yang memang narasumber yang bekerja di bidang event. Kalau boleh tahu, Kak, narasumbernya siapa baik, Kak, seperti, Kak? Narasumbernya yang pertama kita ada dari Kotekpar, Bapak Iqbal dan Bapak Yayan. Terus Mereka sebagai dosen di Kotekpar Palembang juga untuk yang menangani. cek ini, Kak, dari kementerian. Ya, jadi BIMTEK ini adalah program dari dana kementerian untuk dinas provinsi sebagai pelatihan ASN di daerah untuk bisa memahami tentang penyelenggaraan event di daerahnya masing-masing. Kak, ini kan mengenai BIMTEK ini mengenai peningkatan kapasitas penyelenggaraan event dana dekonsentrasi. Kalau boleh jelaskan seperti apa, Kak? Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah untuk pelatihan pegawai negeri di daerah untuk dapat memahami bagaimana tentang cara pembuatan event, mulai dari pembuatan ide, terus perencanaan anggaran, sampai promosi, bahkan sampai evaluasi dan monitoring terakhirnya, kurang lebih seperti itu. Kak, kalau boleh tahu untuk pesertanya sendiri berapa, Kak? Pesertanya untuk kegiatan ini ada 50 orang dari masing-masing kabupaten di seluruh Sumatera Selatan. Dari dinas kabupaten dinas pariwisata di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, sorry. Mau ulang lagi. Bisa jelaskan? BIMTEK ini artinya difasilitasi oleh kementerian. Jadi kita sifatnya hanya membantu mencarikan peserta, kemudian membantu mencarikan tempat untuk pelaksanaan. Jadi semua kegiatan ini adalah dihandle oleh Kementerian Pariwisata. Dan tujuannya adalah karena BIMTEK ini untuk penyelenggara event, jadi buat perencanaan penyusunan program, penyusunan anggaran, dan kegiatan apa saja yang akan kita buat. Nah,
Di sinilah kita akan mendapatkan pembelajaran. Jadi itu satu. Yang jelas kita kembali bersyukur kepada kementerian bahwa kita selalu ditunjuk untuk menjadi tempat untuk mereka melakukan. Tentu punya dasar. Dasar pertama adalah karena Sumsel sekarang kan dianggap sebagai daerah yang teraman untuk dikunjungi. Ya, sampai saat ini predikat kita sebagai daerah teraman dikunjungi ini Sumsel. Ini bangga gitu. Jadi artinya sekarang kegiatan-kegiatan di pusat mulai banyak melirik ke Sumatera Selatan. Yang kita bangga sebagai orang tua kita siap. Yo nak bantu gitu numpuk membersihkan daerah kita siap. Jadi kami Dinas Pariwisata hanya diminta bantuan untuk mencarikan peserta, kemudian mencarikan tempat, dan semua adalah dihandle oleh Terkait dana dekonsentrasi, tidak tahu gitu. terkait dana Ya mereka semua, jadi dana pusat, jadi kita nunggu baik kita siapa pun dia, kita cuma membantu tenaga. tentang MES Kak, sejauh ini gimana? MICE kan dari singkatan Meeting Incentive Conference Exhibition, artinya dulu tahun 2008 kita sempat menjadi seluruh destinasi unggulan MICE. Tapi dengan tentunya setiap daerah kan berlomba untuk meningkatkan kemampuan daerah. Nah, apabila kita masih masuk, sekarang kan dinaik lagi jadi 20 besar, kita masuk 16 besar. Ya, oke. Apakah ada kemungkinan di posisi di atas 16? Bisa saja, kalau kita semakin banyak event, MICE itu kan meeting, incentive, conference, dan exhibition. Kalau kita bisa memperbanyak kegiatan 4 ini, misalnya berusaha membangun kolaborasi komunikasi dengan pusat untuk adakan pertemuan-pertemuan secara nasional, atau mungkin ada misalnya kegiatan-kegiatan kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan supaya mereka memberikan insentif kepada pegawai-pegawainya untuk datang ke Sumatera Selatan menikmati destinasi wisata, atau mungkin ada juga exhibition atau konferensi yang dilaksanakan di Palembang, artinya peringkat kita akan naik. Spot tourism Kak? Macam-macam berusaha membangun kolaborasi komunikasi dengan pusat untuk adakan pertemuan-pertemuan secara nasional, atau mungkin ada misalnya kegiatan-kegiatan kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan supaya mereka memberikan insentif kepada pegawai-pegawainya untuk datang ke Sumatera Selatan menikmati destinasi wisata, atau mungkin ada juga exhibition atau konferensi yang dilaksanakan di Palembang, artinya peringkat kita akan naik. Spot tourism Kak? Macam-macam. Dalam waktu dekat nanti kami akan rapat membahas masalah Sumsel akan jadi tuan rumah kegiatan yang namanya Bangga Buatan Indonesia dan BKSS. BKS itu adalah Bangga Kreatif Sumatera Selatan. Jadi adalah artinya kita bagaimana menciptakan, mengangkat ada 3, 1 passion, kedua kriya, ketiga adalah kuliner. Nah, ketiga kegiatan ini akan difasilitasi oleh pemerintah pusat, di mana yang tujuannya adalah mengaktifkan ataupun mengajak para UMKM dan industri pariwisata. Launchingnya September, insya Allah awal September dan untuk pelaksananya November. Nah, sekarang kita baru mau rapat dulu persiapan, dan itu kita kegiatannya disupport juga oleh sektor seperti Bank Indonesia, kemudian Bukalapak, artinya bagaimana mempromosikan UMKM. Nah, nanti pastinya bagaimana hasilnya nanti kita informasikan. Sementara ini kita baru akan melakukan persiapan melibatkan beberapa stakeholder dulu. Nah, semuanya difasilitasi oleh kementerian. Lagi kita alhamdulillah kebagian lagi tempatnya. Jadi ya makanya saya selalu membangun komunikasi dengan pusat, menjual yang kita punya, sehingga mereka tahu kalau itu kita bikin lagi Sumsel. Nah, aku informasikan kemarin persiapan kita untuk kemarin aku hadir acara pempek kemarin kan, acara pempek di Tangorajo, aku posting, buat video kan, aku posting ke pusat, ada grup kepala dinas, kepala pariwisata se-Indonesia, langsung disambut, wah asik nih, kita bikin dong, nanti kita support. Nah, jadi aku menjual terus, tidak pernah berhenti aku jualan, apa yang ada aktif posting, karena kan teknologi sekarang kan lewat IG, lewat WA, aku jual. Ya apa yang aku lakukan itu jual, jadi kan ada ketertarikannya semakin banyak. Jadi dalam waktu dekat ini tadi malah mereka oke dong bikin untuk acara PPK Tangerang, bikin lagi dong rencanakan, nanti kita support apa yang bisa kita bantu. Jadi alhamdulillah
pemerintah pusat sekarang mulai melirik Sumatera Selatan. Kak, mengenai Itu tidak boleh berhenti. Sehingga mereka kapok itu kita bikin lagi susah. Nah, aku informasikan kemarin persiapan kita untuk kemarin aku hadir acara pempek kemarin kan, acara pempek di Tangorajo, aku posting, buat video kan, aku posting ke pusat, ada grup kepala dinas, kepala pariwisata se-Indonesia, langsung disambut, wah asik nih, kita bikin dong, nanti kita support. Nah, jadi aku menjual terus, tidak pernah berhenti aku jualan. Apa yang ada aktif posting, kan teknologi sekarang kan lewat IG, lewat WA, aku jual. Ya apa yang kulakukan itu jual, jadi ini ada ketertarikan semakin banyak. Jadi dalam waktu dekat ini tadi malah mereka oke dong bikin untuk acara PPK Tangerang, bikin lagi dong, rencanakan nanti kita support apa yang bisa kita bantu. Jadi alhamdulillah pemerintah pusat sekarang mulai melirik Sumatera Selatan. Itu tidak boleh berhenti. Dan insya Allah September launching BBI itu Bangga Buatan Indonesia, dan BKSN itu buatan kreatif Sumatera Selatan. Jadi sesuatu yang memang benar-benar kreatif itu akan diangkat, dan intinya akan mencoba menggali dan mengaktifkan kegiatan ekonomi kerakyatan. Larinya ke ekonomi. Kak, kemarin kan mengikuti ada tanja di setiap kabupaten dinas harus wajib ada. Itu gimana tanggapan kita, Kak? Oh, terlama konanya itu. Kemarin dibahas, Kak, soalnya. Kenapa tujuan gubernur mengangkat? Karena apa? Kita kan selama ini tidak punya identitas. Kita kalau masuk Lampung jelas ada sigar Lampung. Kita masuk Padang jelas ada tanduk kerbau bangunan. Sekarang Palembang nanti kan. Nah, dengan adanya tanja ini cari langsung. Oh, kalau kau masuk dalam ada tanja, oh ini masuk Palembang. Jadi identitas kita. Makanya secara pelan kembali kalau kita pengen cepat identitas ini cepat dikenal, ya partisipasi dari seluruh masyarakat, seluruh komunitas, seluruh dinas instansi terkait, seluruh stakeholder harusnya respon dengan pergub yang sudah dikeluarkan. Artinya gubernur sudah melakukan pergub kan, bahwa semua bangunan-bangunan baik yang lama maupun yang baru, semua instansi-instansi itu diharapkan mereka segera mensosialisasikan tanja ini sebagai salah satu identitas Sumatera Selatan. Mengenai sport tourism tadi, Kak? Kalau sport tourism udah lama itu. Karena kenapa jadi sport tourism? Karena kita punya venue Jakabaring. Jadi Bali dikenal dengan budayanya, Jakarta dikenal dengan surga belanjanya, dan kita dikenal dengan sport tourism. Karena apa? Kita punya destinasi, punya venue-venue olahraga. Jadi kita dengan HDI nanti ke depannya